Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen kita yakni Bapak Supriyan Ilham MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menjawab ujian UAS, menjawab soal-soal yang telah diberikan. UASnya sejarah pendidikan Islam. Pertanyaan yang pertama. 1. Evaluasilah urgensi pembaruan pendidikan Islam dengan menganalisis latar belakang kemunculannya, baik dari faktor internal maupun eksternal. Berikan argumentasi akademik mengenai sejauh mana pembaruan tersebut mampu menjawab strategi intelektual dalam pendidikan Islam. Jawabannya, evaluasi urgensi pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan pendidikan Islam merupakan suatu proses perubahan dan pengembangan sistem pendidikan Islam agar mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pembaruan ini menjadi sangat penting karena pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam internal maupun dari luar eksternal. Tujuan utama pembaruan bukan mengubah ajaran Islam, melainkan memperbaiki metode, sistem, kurikulum, manajemen, dan pendekatan pembelajaran agar lebih relevan, efektif, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 1. Latar belakang kemunculan pembaruan pendidikan Islam. Di sini kita akan membahas latar belakang kemunculan pembaruan Islam. 1A. Faktor internal. Apa faktor internal berubahnya kemunculan pembaruan Islam pendidikan Islam? Faktor internal merupakan permasalahan yang muncul dari dalam dunia pendidikan Islam itu sendiri. Salah satu penyebab utamanya adalah terjadinya stagnasi intelektual atau kemunduran dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa keemasan Islam, umat Islam mampu melahirkan banyak ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Al-Khawarizmi yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Namun setelah masa tersebut, semangat ijtihad mulai melemah dan diganti oleh sikap taklid, yaitu menerima pendapat ulama terus tanpa adanya kajian kritis dan pengembangan lebih lanjut. Berbeda orang dulu dengan orang yang sekarang. Orang dulu lebih kritis, lebih mendalami setelah melalui Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Khawarizmi. Setelah itu dunia berbeda. Semangat ijtihad seseorang berbeda. Selanjutnya, selain itu, kurikulum pendidikan Islam pada beberapa lembaga masih lebih berorientasi pada hafalan dibandingkan pemahaman, analisis kreatif, dan pemecahan masalah. Orang-orang dulu paham akan ilmu agama. Orang-orang gini banyak menghafal, pemahaman kurang, analisis kurang, kreativitas ketek. Makanya orang-orang dulu lebih paham agama daripada orang-orang sekarang. Peserta didik memiliki kemampuan
akademis yang kurang berkembang dalam menghadapi persoalan kehidupan modern. Metode pembelajaran masih berpusat pada guru, juga menyebabkan siswa menjadi kurang aktif, kurang inovatif, dan kurang memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi zaman-zaman Gen Z kini, gen sebelumnya cuma bisa menerima, tidak bisa untuk berpikir kritis, kurang aktif dan kurang inovatif. Orang dulu tidak berpusat pada guru, orang-orang sekarang berpusat pada guru. Permasalahan lainnya adalah adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama dan ilmu umum orang-orang sekarang tuh sangat mempengaruhi, apalagi zaman dulu tidak ada barang tidak secanggih zaman sekarang. Makanya orang sekarang wajib untuk membagi antara ilmu umum sama ilmu agama. Permasalahan lainnya adalah adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Sebagian lembaga pendidikan masih memisahkan kedua jenis ilmu tersebut, sehingga peserta didik tidak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara ajaran Islam dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Padahal dalam pandangan Islam, seluruh ilmu yang bermanfaat berasal dari Allah dan dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia. Faktor internal, eksternal. Tadi faktor internal, sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal muncul akibat perkembangan dunia yang semakin cepat. Perkembangan dunia sekarang dengan dulu berbeda. Globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, revolusi industri 4.0, digitalisasi, serta perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi. Zaman dulu para ulama banyak pakai kitab. Zaman-zaman sekarang zaman sudah canggih, ditranslate lah kitab. Jadi tidak kurang mendalami. Pendidikan Islam ditutup mampu menyelesaikan diri agar tidak tertinggal. Di zaman-zaman sekarang dampak positifnya ada pula kan. Zaman-zaman dulu kita wajib ke halaqah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan zaman sekarang cukup ada internet, ada HP, kita bisa mendengarkan ceramah. Itu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya karena gadget atau yang ada di sini kan, perkembangan teknologi, seseorang jadi lalai, banyak main game, banyak kayak main dunia fana orang-orang sekarang, suka sinetron atau animasi lainnya, jadi kurang dalam menuntut ilmu. Sedangkan orang dulu tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Itulah. Selain itu muncul persaingan global dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan teknologi menuntut lahirnya lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, berkolaborasi, serta menguasai teknologi. Jika pendidikan Islam tidak melakukan pembaruan, maka lulusannya akan mengalami kesulitan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Semakin berkembangnya zaman, wajiblah umat-umat untuk bisa memahami teknologi ya. Kalau tidak tertinggal. Biasanya orang Cina sudah canggih. Contohnya orang Cina duluan dia bisa teknologinya berkembang daripada kita. Jadi warga Indonesia dituntut untuk berkembang, kalau tidak tertinggal dengan negara lain atau tertinggal dengan negara tetangganya. Perbedaan.
ataupun perbedaannya orang kota dengan orang desa kan. Orang kota sudah bisa memakai internet atau sebagainya, orang desa belum. Jadi dia harus cepat bisa tuh, agar bisa berkembang tuh sama hebatnya sama orang kota gitu. Jadi harus dimasukkanlah ilmu umum ini untuk agar masyarakat tidak tertinggal. Pengaruh budaya asing, harus informasi yang sangat cepat serta berbagai tantangan moral yang juga menjadi faktor eksternal yang mendorong pembaruan pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus mampu membentuk karakter serta didik agar tetap memiliki akhlak mulia, keimanan yang kuat, sekaligus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana. 2. Evaluasi urgensi pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan pendidikan Islam sangat mendesak karena merupakan kebutuhan, bukan sekedar pilihan. Tanpa pembaruan, pendidikan Islam akan mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek, baik kualitas pembelajaran, pengembangan ilmu, maupun daya saing lulusan. Pembaruan harus dilakukan pada berbagai bidang, antara lain penyempurnaan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan inovatif, peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran mengajar, penguatan penelitian ilmiah, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pendidikan Islam juga perlu menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual, emosional, sosial, dan moral. 3. Argumentasi akademik mengenai kemampuan pembaru menjawab stagnasi intelektual. Secara akademik, pembaruan pendidikan Islam memiliki mampu yang sangat besar dalam mengatasi stagnasi intelektual apabila dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Stagnasi intelektual terjadi ketika proses pendidikan hanya menekankan hafalan, penutupan ruang berpikir kritis, serta kurang mendorong penelitian dan inovasi. Pembaruan mampu mengubah kondisi tersebut melalui pendekatan pendidikan yang lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tanpa meningkatkan prinsip-prinsip Islam. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum akan menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara keimanan, akhlak, dan kompetensi profesional. Selain itu, penerapan pembelajaran berbasis riset, diskusi, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan kualitas intelektual peserta didik. Namun demikian, keberhasilan pembaruan tidak dapat dicapai hanya dengan perubahan kurikulum. Diperlukan dukungan dari seluruh komponen pendidikan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, serta masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi pendidikan, serta komitmen dalam menjaga nilai-nilai Islam juga menjadi faktor penting agar pembaruan benar-benar memberi dampak positif. Kesimpulan, pembaruan pendidikan Islam memiliki urgensi yang sangat tinggi karena lahir sebagai respon terhadap berbagai permasalahan intelektual seperti stagnasi intelektual, dikotomi ilmu, metode pembelajaran yang kurang efektif, serta rendahnya budaya penelitian. Di sisi lain, faktor eksternal seperti globalisasi, perkembangan teknologi, persaingan dunia kerja, dan perubahan sosial menuntut pendidikan Islam untuk terus beradaptasi. Secara akademik, pembaruan pendidikan Islam mampu menjadi solusi dalam mengatasi stagnasi intelektual melalui integrasi ilmu agama dan ilmu umum,
pengembangan kurikulum yang relevan, penerapan metode pembelajaran inovatif, penguatan budaya riset, serta pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan Islam merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi muslim yang beriman, berakhlak mulia, berwawasan luas, berpikir kritis, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman. Jadi mau tak mau kita tuh harus berkembang harus berkembang dan menciptakan generasi yang muslim yang berakhlak, beriman, berwawasan tinggi, berinovatif, yang berpikiran luas, berpikir kritis, mau tak mau. Karena perkembangan zaman lah, faktor eksternal dan internal yang merubah, yang mewajibkan kita melakukan pembaruan Islam. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, analisis secara kritis tantangan pendidikan Islam pada era globalisasi, khususnya terkait dikotomi ilmu, intervensi politik, dan tuntunan modernitas. Berikan penilaian Anda mengenai efektivitas upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut. Baiklah, jawabannya, analisis kritis tentang pendidikan Islam pada era globalisasi. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah pastinya, dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Pada era globalisasi, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, arus komunikasi yang semakin cepat, perubahan sosial, serta persaingan global menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus melakukan inovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di antara tantangan yang paling besar adalah dikotomi ilmu, intervensi politik, dan tuntunan modernitas. Ketiga tantangan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan Islam sehingga memerlukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Satu, analisis kritis dikotomi ilmu. Salah satu tantangan utama pendidikan Islam adalah masih adanya dikotomi ilmu, yaitu pemisah antara ilmu agama, ilmu umum. Dalam praktiknya, sebagai masyarakat masih menganggap bahwa ilmu agama hanya berkaitan dengan ibadah dan akhirat, sedangkan ilmu umum hanya berkaitan dengan urusan dunia. Pandangan tersebut menyebabkan munculnya sistem pendidikan yang terpisah antara lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan umum. Padahal dalam ajaran Islam tidak terdapat pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Seluruh ilmu yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia merupakan bagian dari amanah Allah untuk dipelajari dan dikembangkan. Pada masa kejayaan peradaban Islam, pada ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Qizwi, dan Ibnu Khaldun mampu menguasai berbagai disiplin ilmu sekaligus tanpa membedakan antara ilmu agama dan ilmu sains. Dikotomi ilmu memberikan dampak yang cukup besar terhadap kualitas lulusan pendidikan Islam. Lulusan yang hanya menguasai ilmu agama seringkali kurang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan modern. Sebaliknya, lulusan pendidikan umum terkadang memiliki kemampuan akademik yang tinggi tetapi kurang memahami nilai-nilai Islam dan pembentukan akhlak. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu menerapkan konsep integrasi ilmu, yaitu menyatukan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan modern sehingga peserta didik memiliki kemampuan akademik yang kuat sekaligus memiliki keimanan dan akhlak yang baik. Jadi dikotomi ilmu tuh seperti perbedaan
pikir seseorang antara ilmu umum dengan ilmu agama. Jadi pendapatnya itu beda. Sebenarnya tidak, karena ilmu-ilmu yang bermanfaat, dari semua ilmu yang bermanfaat adalah ilmu Allah. Jadi ilmu umum itu termasuk ilmu Allah. Nah, jadi tidak beda. Seharusnya disamakan, kayak pondok pesantren sama antara ilmu umum dengan ilmu agama disamakan. Jadi lulusan pesantren sering lah orang menganggap cuma bisa ilmu agama, tidak bisa umumnya kurang katanya. Padahal tidak, kalau di pesantren disamakan, sama-sama mendalami antara ilmu agama dan ilmu. Dan di sini kita perlu untuk menanamkan konsep integrasi ilmu, menyatukan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan modern, sehingga peserta didik yang berada di Indonesia ini mampu untuk berakademik yang kuat sekaligus memiliki keimanan dan akhlak yang baik. Ilmu umumnya baik serta akhlaknya mulia, gitulah kalau bisa. 2. Analisis kritis intervensi politik. Tantangan berikutnya adalah adanya intervensi politik dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Pendidikan sering kali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berubah mengikuti pergantian kepemimpinan. Perubahan kurikulum, sistem evaluasi maupun kebijakan anggaran sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga mengganggu kesinambungan pembangunan pendidikan. Di beberapa kondisi, lembaga pendidikan Islam juga menghadapi keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia akibat kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada pengembangan pendidikan Islam. Selain itu, terdapat risiko pemanfaatan lembaga pendidikan sebagai sarana penyebaran kepentingan politik tertentu yang dapat mengurangi independensi dunia pendidikan. Secara kritis, dapat dinilai bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang perkembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter, bukan menjadi alat untuk kepentingan politik praktis. Pemerintah memang memiliki peran penting dalam mengatur sistem pendidikan, namun kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, bukan pada kepentingan jangka pendek. Karena perubahan inilah susah kita untuk mendalami ilmu, karena pengaruh politik, pengaruh pemerintah yang mengambil untung untuk pendidikan. Itulah. Selanjutnya, analisis kritis tuntunan modernitas. Globalisasi membawa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Digitalisasi, kecerdasan buatan, internet, media sosial, serta revolusi industri telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Modernitas memberikan banyak peluang bagi pendidikan Islam, seperti kemudahan akses terhadap sumber belajar, penggunaan media pembelajaran digital, pembelajaran daring, serta perluasan kerjasama internasional. Namun di sisi lain, modernitas juga membawa tantangan buruk, penyebar informasi yang tidak terkontrol, masuk budaya asing, menurunnya nilai moral, meningkatkan individualisme, serta penyalahgunaan teknologi. Pendidikan Islam dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran tanpa mengabaikan pembentukan akhlak peserta didik. Penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan penanaman nilai-nilai Islam agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran agama Islam.
seperti yang kami bilang tadi ya, itulah karena teknologi yang sangat pesat tuh mempengaruhi peserta didik kita dalam mempelajari ilmu agama. Dampak positifnya ada dan dampak negatifnya juga ada. Dampak negatifnya kayak tadi itu, ya aksesnya banyak tuh, budaya asing mudah masuk tuh. Akses seperti, mohon maaf, film yang tidak layak juga tersedia. Itulah pengaruh teknologi yang dapat menghancurkan peserta didik kita. Dampak negatifnya juga ada tuh. Kayak tadi kita bisa menonton ceramah walaupun cuma di kamar, cuma melihat HP kita bisa nonton ceramah. Nah, kita bisa tahu bentuk wajah ustadz-ustadz yang terkenal. Kita bisa berpikir kritis, mempelajari ilmu agama. Contohnya ini Ustadz Somad kayak gini pendapatnya, Ustadz Hidayat kayak gini ya. Bisa kita membandingkan dua ustadz yang hebat kan dengan teknologi. Kalau tidak ada teknologi mungkin kita nggak bakal tahu ustadz yang hebat-hebat. Selanjutnya, penilaian terhadap efektivitas upaya mengatasi tantangan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi tantangan pendidikan Islam pada era globalisasi. Salah satunya adalah perkembangan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Banyak madrasah sekolah Islam terpadu dan perguruan tinggi Islam telah menerapkan kurikulum yang menggabungkan pendidikan keagamaan dengan sains, teknologi, bahasa, ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Langkah ini cukup efektif dalam mengurangi dikotomi ilmu, meskipun penerapannya belum merata di seluruh lembaga pendidikan. Upaya lain adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, sertifikasi, seminar, dan pengembangan profesional. Guru didorong untuk menggunakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan berbasis teknologi. Penggunaan media digital, aplikasi pembelajaran, serta platform pendidikan daring juga semakin berkembang sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan fleksibel. Pemerintah juga telah memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan Islam melalui peningkatan anggaran, akreditasi lembaga pendidikan, bantuan operasional, serta penyediaan beasiswa. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti keseimbangan fasilitas antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, keterbatasan akses internet, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Menurut penilaian saya, berbagai upaya tersebut sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi efektivitas masih tergolong belum optimal. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan masih berada beda di setiap daerah. Kualitas tenaga pendidikan belum merata. Dunia penelitian masih perlu ditingkatkan, serta sebagian lembaga pendidikan masih menggunakan metode pembelajaran yang berorientasi pada hafalan dibandingkan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ke depan, pendidikan Islam perlu memperkuat integrasi ilmu, meningkatkan budaya riset dan inovasi, memperluas pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan, memperkuat pendidikan karakter, serta menjaga independensi lembaga pendidikan dari kepentingan politik praktis. Dengan demikian, pendidikan Islam akan mampu menghasilkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Kesimpulannya, pendidikan pada era globalisasi menghadapi tantangan besar berupa dikotomi ilmu,
intervensi politik, dan tuntunan modernitas. Ketiga tantangan tersebut mempengaruhi kualitas pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta daya saing lulusan. Berbagai upaya pembaruan telah dilakukan, seperti integrasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kebijakan pemerintah. Meskipun upaya tersebut telah memberikan dampak positif, aktivitasnya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan peserta didik agar pendidikan Islam mampu berkembang secara berkelanjutan serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Rancanglah model Islam pendidikan Islam di Indonesia yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan sistem pendidikan modern madrasah perguruan tinggi. Jelaskan komponen utama model tersebut serta relevansinya dengan konteks pendidikan saat ini. Baiklah. Rancangan model sistem pendidikan Islam di Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan sistem pendidikan modern. Pendahuluan. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Sebelum berkembangnya sekolah formal, masyarakat telah mengenal lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren di Pulau Jawa dan surau di Minangkabau. Kedua lembaga tersebut berperan besar dalam membentuk karakter, akhlak, serta pemahaman keislaman masyarakat. Seiring perkembangan zaman, muncul sistem pendidikan modern seperti madrasah, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam yang mengadopsi sistem pembelajaran lebih terstruktur, kurikulum nasional, teknologi pendidikan, serta pendekatan ilmiah. Di era globalisasi dan revolusi digital, pendidikan Islam dituntut tidak hanya mampu mempertahankan nilai-nilai Islam tetapi juga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan teknologi, kemampuan berpikir kritis, serta daya saing global. Oleh karena itu, diperlukan model pendidikan Islam yang mengintegrasikan keunggulan pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan modern sehingga tercipta keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Rancangan model sistem pendidikan Islam integratif. Model yang dapat diterapkan adalah model pendidikan Islam integrasi yang berbasis karakter, keilmuan, dan teknologi. Model ini menggabungkan nilai-nilai utama pesantren atau surau seperti pembinaan akhlak, kedisiplinan, kesederhanaan, kehidupan religius, dan hubungan erat antara guru dan peserta didik. Dengan sistem pendidikan modern yang menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, inovasi, serta manajemen pendidikan yang profesional. Dalam model ini, pendidikan agama dan ilmu umum tidak dipisahkan, tapi saling melengkapi sehingga peserta didik memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kehidupan dunia dan akhirat. Komponen utama model pendidikan. 1. Kurikulum terintegrasi. Komponen pertama adalah kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Mata pelajaran seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam dipadukan dengan matematika, sains, teknologi informasi, ekonomi, bahasa asing, dan ilmu sosial. Dengan peserta didik memiliki wawasan keislaman yang kuat sekaligus menguasai ilmu pengetahuan modern. Kurikulum juga perlu memasukkan pendidikan karakter, kewirausahaan, integrasi digital, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap lingkungan agar lulusan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Baguslah kurikulum terintegrasi karena menggabungkan ilmu Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak,
dan sejarah kebudayaan Islam dengan ilmu matematika, sains teknologi, informasi ekonomi, bahasa asing. 2. Pembinaan akhlak dan karakter. Keunggulan utama pesantren dan surau adalah pembentukan akhlak. Itulah pesantren bisa membentuk akhlak. Oleh karena itu, pendidikan kita harus menjadi pusat seluruh proses pendidikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, kesederhanaan, kemandirian, dan kepedulian sosial harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya diajarkan secara teori. Guru dan dosen berperan sebagai teladan sehingga peserta didik belajar melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita pesantren itu membekali peserta didik dengan akhlak yang baik. Di pesantren kita dicontohkan bagaimana cara menghormati orang yang lebih besar, orang yang lebih kecil dari kita, ataupun orang yang sama besar ya kita. Kalau di khas Minangnya tuh kata mendaki, kata mendatar, kata melereng, kata menurun. Di pesantren itu diajarkan sama guru-guru di pesantren. Atau pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini. 3. Sistem pembelajaran modern. Pembelajaran menggunakan metode aktif dan mendorong peserta didik berpikir kritis, berdiskusi, melakukan penelitian, memecahkan masalah, serta menghasilkan karya inovatif. Teknologi digital dimanfaatkan melalui kelas daring, perpustakaan digital, aplikasi pembelajaran multimedia interaktif, dan pemanfaatan kecerdasan buatan AI secara bertanggung jawab. Metode tradisional seperti halakah, musyawarah, sorongan, dan bandongan tetap dipertahankan karena mampu membangun pendekatan antara guru dan peserta didik serta memperdalam pemahaman keagamaan. Jadi digabungkanlah, ada metode modern, ada metode tradisional, digabungkanlah kalau di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah agama. Digabungkan antara metode modern dan metode tradisional. Keempat, penggunaan kompetensi guru dan dosen. Guru, ustadz, dan dosen harus memiliki kompetensi keagamaan, akademik, pedagogik, sosial, dan teknologi. Mereka perlu mengikuti pelatihan secara berkala agar mampu mengembangkan metode pembelajaran inovatif sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. 5. Budaya dan riset dan inovasi. Perguruan tinggi maupun madrasah perlu mengembangkan budaya penelitian yang kuat. Peserta didik dibiasakan melakukan observasi, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Budaya ilmiah ini akan menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam bagaimana berkembang pada masa kejayaan peradaban Islam. 6. Manajemen pendidikan profesional. Pengelolaan lembaga pendidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan mutu dilakukan secara berkelanjutan sehingga lembaga mampu meningkatkan kualitas pendidikan dari waktu ke waktu. 7. Kemitraan dengan masyarakat. Lembaga pendidikan perlu menjalin kerjasama dengan keluarga, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan berbagai institusi lainnya. Kemitraan ini mampu membantu peserta didik memperoleh pengalaman nyata melalui praktik kejayaan, pengabdian masyarakat, pelatihan kewirausahaan, serta kegiatan sosial keagamaan. Relevansi dengan konteks pendidikan saat ini. Model pendidikan integratif ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Era digital menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis,
kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan melek teknologi. Di sisi lain, perkembangan global juga membawa tantangan berupa kritis moral, penyalahgunaan media sosial, penyewaan informasi yang tidak benar, serta menurunnya nilai-nilai karakter. Dengan mengintegrasikan pendidikan tradisional dan modern, peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan teknologi, tapi juga memiliki akhlak yang baik, spiritualitas yang kuat, serta tanggung jawab sosial. Nilai-nilai pesantren seperti keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, kemandirian, dan penghormatan kepada guru tetap terpelihara. Sementara sistem modern memberikan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan penelitian, serta kesiapan menghadapi dunia kerja. Model ini juga mendukung tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, model sistem pendidikan Islam integratif merupakan rancangan pengabdian yang menggabungkan keunggulan lembaga tradisional seperti pesantren dan surau dengan sistem pendidikan modern seperti madrasah dan perguruan tinggi. Komponen utamanya meliputi kurikulum integrasi, pembinaan akhlak, pembelajaran aktif berbasis teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan budaya riset, manajemen profesional, serta kemitraan dengan masyarakat. Model ini sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini karena mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan keterampilan teknologi. Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan menjawab pertanyaan soal yang keempat. Soalnya, susunlah desain kebijakan pendidikan Islam yang ideal dalam sistem pendidikan nasional dengan mempertimbangkan integrasi kurikulum, peran negara, dan kebebasan akademik. Jelaskan bagaimana desain tersebut dapat mengatasi problem dikotomi ilmu dan peningkatan kualitas pendidikan Islam. Desain kebijakan pendidikan Islam yang ideal dalam sistem pendidikan nasional. Pendahuluan. Pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Namun, dalam praktiknya pendidikan Islam masih menghadapi berbagai persoalan seperti dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, kesenjangan kualitas antara lembaga pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya budaya penelitian, serta belum optimalnya kebebasan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan pendidikan Islam yang ideal, yaitu kebijakan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, memperkuat peran negara dalam menjamin mutu pendidikan, sekaligus memberikan ruang kebebasan akademik bagi peserta didik dan peserta didik untuk mengembangkan ilmu secara kreatif dan bertanggung jawab. Desain kebijakan pendidikan Islam yang ideal. Desain kebijakan Islam yang ideal adalah kebijakan pendidikan Islam yang Islam integratif, inklusif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan ini menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional, tanpa memisahkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.
Seluruh komponen pendidikan diarahkan untuk mengembangkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan keterampilan profesional. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dosen, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha agar proses pendidikan langsung secara berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. 1. Integrasi kurikulum. Komponen peserta pertama dalam desain kebijakan adalah integrasi kurikulum. Kurikulum tidak lagi memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, tapi menghubungkan keduanya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Materi pendidikan agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, dan sejarah budaya Islam dipadukan dengan ilmu pengetahuan teknologi, matematika, ekonomi, kesehatan lingkungan, bahasa asing, dan ilmu sosial. Peserta didik diajak memahami bahwa seluruh ilmu yang bermanfaat merupakan bagian dari amanah Allah untuk dipelajari dan dimanfaatkan demi kemaslahatan umat. Selain itu, kurikulum juga perlu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, kewirausahaan, kepemimpinan, serta pendidikan karakter agar lulusan siap menghadapi tantangan abad ke-21. 2. Peran negara. Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menyambut terselenggaranya pendidikan Islam yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lembaga pendidikan Islam yang berkembang. Peran negara meliputi penyediaan anggaran pendidikan yang memadai, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru dan dosen, pemberian beasiswa, pengembangan perpustakaan, dan laboratorium, penyediaan akses teknologi digital, serta penguatan sistem kreditasi dan penjaminan mutu pendidikan. Negara juga harus menjaga agar kebijakan pendidikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Kebijakan pendidikan harus berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perkembangan bangsa dalam jangka panjang. Kebijakan akademik, kebebasan akademik. 3. Kebebasan akademik. Kebebasan akademik merupakan unsur penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Guru, dosen, peneliti, dan mahasiswa perlu diberikan ruang untuk melakukan penelitian, diskusi ilmu, pengembangan kurikulum, serta penyampaian gagasan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika akademik dan nilai-nilai Islam. Kebebasan akademik akan mendorong lahirnya inovasi penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Melalui budaya ilmiah yang sehat, pendidikan Islam dapat kembali membangun tradisi intelektual membagaikan perkembangan pada masa kejayaan peradaban Islam. Mengatasi problem dikotomi ilmu. Salah satu tujuan utama desain kebijakan ini adalah menghilangkan dikotomi ilmi antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam Islam, seluruh ilmu yang memberikan manfaat merupakan bagian dari ibadah apabila digunakan untuk kebaikan. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mengembangkan paradigma integrasi yang memandang ilmu agama dan ilmu umum sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan integrasi dilakukan melalui penyusunan kurikulum terpadu, pembelajaran lintas disiplin ilmu, penelitian kolaboratif, serta penelitian ilmu Islam dalam seluruh mata pelajaran. Misalnya pembelajaran sains dikaitkan dengan keberadaan Allah melalui ayat-ayat Quraniyah, sedangkan pembelajaran ekonomi dikaitkan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam Islam. Itu ilmu teknologi itu bisa dikaitkan dengan ilmu Allah dan ilmu ekonomi Allah tuh, dan ilmu-ilmu agama tuh bisa dikaitkan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam Islam. Dengan cara tersebut, peserta didik tidak hanya memahami konsep keagamaan, tapi juga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan nilai-nilai Islam.
Meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Desain kebijakan ini akan meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui berbagai langkah. Pertama, meningkatkan potensi guru dan dosen agar mampu menguasai ilmu keislaman, ilmu pengetahuan modern, teknologi digital, serta metode pembelajaran inovatif. Kedua, penguatan budaya penelitian dan inovasi melalui penyediaan dana riset publik ilmiah, kerjasama dengan perguruan tinggi, dan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi terhadap desain kebijakan. Menurut penilaian saya, desain kebijakan pendidikan Islam yang mengintegrasikan kurikulum, memperkuat peran negara, dan menjamin kebebasan akademik merupakan langkah yang sangat tepat untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan saat ini. Jadi perlu. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat identitas kita peserta didik, tapi juga meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan teknologi, biaya riset, serta daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, kebiasaan kebijakan tersebut memiliki komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Pemerintah harus konsisten dalam pelaksanaan kebijakan. Lembaga pendidikan perlu meningkatkan kualitas pengelolaan. Guru dan dosen harus terus mengembangkan kompetensinya, sedangkan masyarakat dan orang tua perlu diberikan dukungan terhadap proses pendidikan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Yang kelima, rumuskan strategi komprehensif untuk masa depan pendidikan Islam di era global dengan mengintegrasikan hasil refleksi sejarah, pembaruan perkembangan lembaga, dan tantangan modern. Strategi yang Anda susun harus mencakup aspek kurikulum, metode, kelembagaan, dan paradigma keilmuan. Strategi komprehensif untuk masa depan pendidikan Islam di era global. Pendahuluan, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mampu menjawab tantangan zaman. Sejarah membuktikan bahwa pendidikan Islam pernah mencapai masa kejayaan ketika mampu mengintegrasikan ilmu agama dan dengan ilmu umum. Selanjutnya, refleksi kesejarahan sebagai landasan strategi. Strategi masa depan pendidikan Islam harus diawali dengan refleksi terhadap perjalanan sejarah. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan Islam terjadi ketika umat Islam memiliki semangat mencari ilmu, menghargai penelitian, membuka ruang ijtihad, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menjadikan pendidikan sebagai pusat pembangunan peradaban. Strategi komprehensif pendidikan Islam. 1. Strategi pengembangan kurikulum. Kurikulum harus dirancang secara integratif dengan menggabungkan ilmu agama, ilmu umum, dan suatu kesatuan. Pendidikan Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam harus berjalan seiring dengan pembelajaran sains, teknologi, matematika, ekonomi, kesehatan, bahasa asing, ilmu sosial, dan kewirausahaan. Kurikulum juga harus mengembangkan kompetensi abad ke-21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis. Selain itu, pendidikan karakter harus menjadi bagian utama kurikulum melalui penanaman nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, toleransi, kepedulian sosial, cinta tanah air, serta semangat belajar sepanjang hayat. 2. Strategi pengembangan metode pembelajaran. Metode pembelajaran perlu mengalami transformasi dalam pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tapi juga sebagai pembimbing, motivator, posisional, dan keteladanan. Nah, bisa kita pakai sisi pertanyaan. Metode pembelajaran dapat mengombinasikan tradisi pendidikan Islam seperti halaqah, musyawarah, sorongan, bandongan, dan talaki dengan pendekatan modern seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek. Penggunaan media digital
perpustakaan elektronik, kelas virtual, aplikasi pembelajaran, serta kerjasama buatan harus dimanfaatkan secara bijaksana untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman. Ketiga, strategi penguatan kelembagaan. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, madrasah, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam perlu dikembangkan menjadi pusat pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Pesantren dan surau tetap mempertahankan keunggulannya dalam pembentukan karakter, pembinaan akhlak, penguatan spiritual, dan pendidikan keagamaan. Sementara itu, madrasah dan perguruan tinggi memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan. Kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pemerintah, dunia usaha, industri, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi internasional perlu diperluaskan agar lulusan memiliki pengalaman nyata serta mampu bersaing di tingkat global. 4. Strategi pengembangan paradigma keilmuan. Paradigma keilmuan pendidikan Islam harus diarahkan pada konsep integrasi ilmu. Seluruh ilmu dipandang sebagai karunia Allah yang saling melengkapi dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam. Paradigma ini menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Dipakai paradigma. Setiap disiplin ilmu dikembangkan berdasarkan ilmu Islam, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan ahli agama, tapi juga melahirkan ilmuwan, penelitian, dokter, insinyur, guru, dan pemimpin yang memiliki integritas moral serta keimanan yang kuat. Relevansi strategi terhadap tantangan modern. Strategi komprehensif tersebut sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Globalisasi menuntut lulusan yang memiliki kemampuan akademik tinggi, menguasai teknologi, mampu berkomunikasi secara internasional, berpikir kritis, serta memiliki karakter yang kuat. Perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi digital, perubahan iklim, tantangan sosial, serta perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dihadapi hanya dengan penguasaan ilmu agama atau ilmu umum secara terpisah. Pendidikan Islam harus mampu melahirkan generasi memiliki keseimbangan antara ilmu agama, amal, akhlak, dan keterampilan profesional. Di sisi lain, derasnya arus informasi melalui media sosial juga menuntut pendidikan Islam memperkuat integrasi digital, kemampuan menyaring informasi, berpikir kritis, serta menjaga etika dalam penggunaan teknologi agar peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan maupun daya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Evaluasi strategi. Menurut penilaian saya, strategi yang mengintegrasi refleksi sejarah pembaruan pendidikan, perkembangan kelembagaan, dan paradigma keilmuan merupakan strategi yang paling tepat dalam menghadapi masa depan pendidikan Islam. Strategi ini tidak hanya mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam, tapi juga mendorong lahirnya inovasi, penelitian, penguasaan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak, yaitu pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dosen, orang tua, masyarakat, serta peserta didik. Dukungan anggaran, peningkatan kompetensi guru pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan budaya riset, serta evaluasi berkelanjutan menjadi syarat utama agar strategi ini dapat diterapkan secara efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan-nya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.